Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya, Sila Khairani Putri, dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu hadis. Salah satu fondasi utama dalam memahami ajaran Rasulullah dan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Untuk memulainya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis. Kata hadis dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru, pembicaraan atau berita. Namun secara istilah, hadis merujuk kepada segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis sebagai semua yang disandarkan kepada Nabi, dan Asy-Syaukani menjelaskan bahwa istilah hadis mencakup juga sunnah, athar, dan khabar. Setelah memahami makna hadis, mari kita lanjutkan dengan melihat perbedaan istilah-istilah penting yang sering digunakan dalam studi hadis. Perbedaan hadis, sunnah, athar, dan khabar. Meskipun sering dianggap sinonim, istilah hadis, sunnah, athar, dan khabar memiliki perbedaan makna. Hadis adalah istilah umum untuk semua riwayat dari Nabi. Sunnah lebih menekankan aspek kebiasaan atau praktik Nabi yang menjadi pedoman hukum. Athar awalnya berarti jejak dan digunakan untuk merujuk pada riwayat sahabat. Sedangkan khabar berarti berita dan sering digunakan untuk merujuk pada riwayat dari selain Nabi, walau kadang juga disamakan dengan hadis. Lalu bagaimana struktur hadis itu sendiri? Mari kita pelajari tentang dua elemen utamanya, yaitu sanad dan matan. Dalam ilmu hadis, dua komponen utama yang selalu diperhatikan adalah sanad dan matan. Sanad adalah rantai perawi yang meriwayatkan hadis dari sumbernya hingga sampai kepada perawi terakhir. Sedangkan matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Kredibilitas sanad sangat berpengaruh terhadap status keautentikan hadis. Dengan memahami struktur ini, kita bisa menilai apakah satu hadis itu dapat dipercaya dan diamalkan. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat salah satu contoh hadis yang sangat terkenal. Berikut adalah contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita baca bersama-sama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, sanad ditunjukkan oleh perawi yang meriwayatkan dari Nabi, yaitu Umar bin Khattab, yang saya beri warna hijau. Sedangkan matan adalah isi teks hadis tentang niat. Hadis ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap amal dan menjadi dasar dalam banyak hukum ibadah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ilmu hadis secara keseluruhan dikaji, termasuk apa saja tujuannya dan seberapa penting perannya dalam Islam. Ilmu hadis memiliki cakupan kajian yang meliputi sanad dan matan, kondisi perawi, dan klasifikasi kualitas hadis. Tujuannya adalah untuk menyaring hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis yang palsu atau lemah.
Urgensinya sangat besar, karena hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran kan. Melalui hadislah kita mengetahui detail ibadah, akhlak, serta muamalah. Maka dari itu, ilmu ini menjadi pilar penting dalam menjaga kemuliaan Islam. Berikutnya, mari kita bahas salah satu jenis hadis yang memiliki kedudukan khusus, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, tetapi lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini membedakannya dari Al-Quran, yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah dan memiliki sifat mukjizat. Hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat dan tidak memiliki kemukjizatan seperti Al-Quran. Namun kandungannya seringkali bersifat sangat mendalam secara spiritual. Ia berisi pesan-pesan Allah kepada hambanya yang penuh kasih sayang, peringatan, atau pengajaran tentang moralitas. Lalu, bagaimana caranya hadis itu dikumpulkan, disampaikan, dan dianalisis? Untuk menjawabnya, mari kita masuk ke pembahasan dua cabang ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis terbagi ke dalam dua cabang utama, yaitu ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Ilmu hadis riwayah mempelajari proses meriwayatkan hadis, mulai dari pengumpulan, penulisan, hingga penyampaian. Sementara itu, ilmu hadis diroyah fokus pada analisis kualitas hadis, baik dari sisi sanad maupun matanya. Diroyah mencakup ilmu jarh wa ta'dil yang menilai keadilan dan hafalan perawi, serta ilmu mustalahul hadis yang mengkaji istilah-istilah teknis dalam penilaian hadis. Salah satu cabang yang sangat penting dalam ilmu diroyah adalah ilmu mustalahul hadis. Mari kita telaah lebih jauh tentang ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis merupakan ilmu yang membahas istilah-istilah dan kaidah dalam menilai sanad dan matan, serta menentukan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Melalui ilmu ini, hadis diklasifikasikan menjadi sahih, hasan atau dhaif berdasarkan kredibilitas perawi dan kesinambungan sanad. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk menjaga agar ajaran Rasulullah tetap otentik dan tidak tercampur dengan riwayat-riwayat palsu. Maka dari itu, ilmu mustalahul hadis merupakan garda terdepan dalam pelestarian warisan Nabi Muhammad SAW secara ilmiah dan sistematis. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita tiba pada bagian terakhir dari presentasi ini. Mari kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita pelajari. Sebagai kesimpulan, ilmu hadis adalah penjaga kemuliaan Islam. Melalui kajian terhadap sanad, matan, dan kualitas perawi, para ulama mampu memilah hadis yang sahih dari yang palsu. Dengan begitu, kita dapat menjalani syariat Islam dengan dasar yang kuat dan terpercaya. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menambah semangat kita semua untuk terus belajar dan mencintai ilmu hadis sebagai warisan mulia dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.